Sejak kecil, ada ruang kosong yang tak bisa dijelaskan. Kita merasa seperti ada sesuatu yang kurang, seolah ada bagian dari diri ini yang tercecer entah di mana. Maka mulailah pencarian. Kita mengejar mainan, nilai bagus, pujian dari orang tua. Lalu saat dewasa, kita alihkan pencarian itu ke gelar, gaji, pasangan, dan pengakuan. Semua tampak menjanjikan untuk menenangkan keresahan yang tak bernama. Dan memang, setiap pencapaian memberi kebahagiaan sesaat. Ada momen di mana kita merasa berhasil, cukup, bahkan di puncak. Tapi kemudian, seperti ombak yang surut, rasa kosong itu kembali. Sakit yang sama, sepi yang sama, muncul kembali meski lingkungan luar telah berubah. Kita pun bertanya diam-diam, apalagi yang harus aku capai agar bisa merasa utuh? Di titik ini, perlahan mulai terlihat bahwa mungkin bukan dunia yang harus diatur ulang, melainkan pemahaman kita tentang siapa diri ini sebenarnya. Kita mulai sadar bahwa kita telah mengejar bayangan, berharap sesuatu di luar bisa menyembuhkan luka di dalam. Tapi bagaimana jika yang keliru bukan pencapaian itu sendiri, melainkan asumsi bahwa sesuatu di luar sana mampu menyelamatkan kita? Rasa kurang yang tak kunjung hilang adalah undangan untuk melihat lebih dalam. Ia bukan kutukan, tapi kompas. Ia mengarahkan kita bukan untuk mencari lebih banyak, tapi untuk menyelidiki siapa yang mencari. Dalam keheningan, dalam jeda, kita mulai menyadari bahwa yang selama ini kita cari mungkin tak pernah hilang. Ia hanya tertutup oleh lapisan-lapisan pencarian itu sendiri. Kita tumbuh dengan anggapan yang nyaris tak pernah dipertanyakan, bahwa aku adalah tubuh ini dan kisah yang melekat padanya. Identitas dikaitkan erat dengan nama, wajah, pengalaman masa lalu, prestasi, dan luka. Dan karena tubuh ini bisa sakit, menua, ditolak, atau gagal, maka rasa aman kita pun selalu rapuh. Tubuh membawa hasrat yang tak habis-habis dan ketakutan yang tak bisa dikendalikan. Ia lapar, lelah, butuh pengakuan. Maka kita pun sibuk memenuhi semua tuntutan itu, berharap bahwa dengan cukup perhatian, cukup pencapaian, cukup validasi, kita bisa merasa cukup. Tapi kenyataannya, rasa damai yang muncul hanya sementara, seperti menambal dinding yang retak dengan kertas. Kesalahan terbesar bukan terletak pada tubuh, melainkan pada pengikatannya dengan identitas. Kita lupa bahwa tubuh adalah alat, bukan diri. Bahwa cerita hidup hanyalah peristiwa, bukan inti keberadaan. Selama kita menyamakan diri dengan bentuk baik itu tubuh, emosi, atau narasi pribadi, kita akan terus berada dalam ilusi bahwa damai ada di luar sana, menunggu untuk diraih. Ilusi ini menjebak kita dalam siklus tak berujung. Kita mempercantik citra, memperbaiki reputasi, bahkan membentuk versi diri yang spiritual. Semuanya demi menghindari rasa tidak nyaman yang timbul dari pengenalan diri yang keliru. Tapi yang kita butuhkan bukan perbaikan pada permukaan, melainkan keberanian untuk melihat bahwa bentuk tidak pernah bisa menggambarkan keseluruhan kita. Dan ketika kita mulai mempertanyakan identitas itu, retakan kecil pun muncul di permukaan ego. Dari sanalah cahaya bisa masuk. Bukan untuk membenarkan atau menghapus masa lalu, tapi untuk memperlihatkan bahwa kita bukan kisah itu. Kita adalah yang menyaksikan kisah itu bergerak. Bayangkan kamu duduk diam dan hanya mengamati. Pikiran datang tentang masa lalu, tentang rencana esok hari, lalu emosi muncul, cemas, senang, kesal. Tubuh pun memberi sinyal, rasa tegang, letih, atau geli tanpa sebab. Tapi jika diperhatikan lebih dalam, semua itu datang, lalu pergi. Mereka seperti awan yang melintasi langit, nyata, tapi tidak tinggal. Pertanyaannya, jika semua itu bisa datang dan pergi, mungkinkah mereka benar-benar kamu? Selama ini, kita menganggap pikiran sebagai suara diri, emosi sebagai inti diri, tubuh sebagai rumah permanen. Tapi ternyata, tak satu pun dari mereka bisa bertahan. Bahkan pikiran yang paling kuat pun bisa lenyap dalam tidur. Lalu, jika semua itu tak tetap, siapa yang tetap ada untuk menyadari semuanya?
ada sesuatu yang menyaksikan, yang tak pernah berubah walau bentuk luar berganti. Ia tidak berbicara, tidak menuntut, tidak terbakar oleh emosi. Ia hanya hadir sebagai kesadaran yang jernih. Menyadari bahwa kamu bukan pikiranmu, bukan emosimu, bukan tubuhmu, adalah awal dari kebebasan yang sejati. Penjernihan dimulai bukan dengan menolak pengalaman, tapi dengan mengamati tanpa klaim. Ini hanya rasa sedih. Ini hanya pikiran tentang kegagalan. Ketika kamu tak lagi berkata, "Aku sedih," tapi melihat bahwa kesedihan sedang lewat, jarak pun terbentuk. Bukan jarak dingin, tapi ruang yang memberi napas. Dan dari ruang itu, muncul kejernihan. Kamu tak lagi terjebak dalam badai emosi, karena kamu bukan badai itu. Kamu adalah langit yang luas, tempat segala hal lewat, tapi tak satu pun bisa merusaknya. Inilah awal dari penjernihan, membedakan antara yang datang dan yang menyaksikan, meletakkan beban yang bukan milikmu. Dan perlahan, kamu mulai merasa ringan, bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu tidak lagi mengikat diri pada hal-hal yang semula kamu kira adalah dirimu. Bayangkan sebuah cincin emas. Ia bisa dibentuk menjadi apa saja, cincin nikah, liontin pusaka, bahkan patung kecil. Tapi tak peduli bentuknya, yang membuatnya berharga tetaplah emasnya, bukan bentuk itu sendiri. Begitu pula dengan hidup ini. Status, jabatan, nama, prestasi, semuanya hanyalah bentuk luar. Nilainya bukan terletak pada bentuknya, tapi pada kesadaran yang menghidupinya. Namun seringkali, kita tersesat dalam bentuk. Kita percaya bahwa label adalah segalanya. Aku seorang ibu, aku seorang CEO, aku adalah orang yang gagal. Maka ketika bentuk itu berubah, anak tumbuh dewasa, jabatan hilang, hubungan berakhir, kita merasa runtuh, seolah kehilangan diri sendiri. Padahal, yang hilang hanyalah bentuk, yang sejati tidak pernah pergi. Ketika kita salah menyamakan diri dengan bentuk, kecemasan menjadi teman setia. Kita terus menjaga citra, menambal ego, menghindari perubahan. Sebab di balik semua itu, ada ketakutan besar. Tanpa semua ini, aku siapa? Tapi jika kita mulai melihat bahwa bentuk adalah perhiasan semata, dan kesadaran adalah emasnya, kita tak lagi takut kehilangan. Perhiasan bisa berubah, bahkan pecah, tapi emasnya tetap murni. Saat kita mulai hidup dari tempat itu, bentuk-bentuk dunia ini bisa hadir tanpa menjerat. Kita bisa memainkan peran, berperan dengan sepenuh hati, tapi tak lagi melekat. Kita bisa sukses, jatuh cinta, gagal, dan ditolak, namun tak satu pun mendefinisikan siapa kita. Inilah kebebasan yang lembut, saat bentuk datang dan pergi, tapi hati tetap tenang. Karena kita telah kembali ke nilai yang sejati, bukan yang terlihat, tapi yang menghidupkan segala yang terlihat. Kesadaran itu, emasnya. Dan ketika kita hidup dari sana, dunia tak lagi menekan, tapi mengalir. Sebelum ada satu pun pikiran, sebelum tubuh bergerak, sebelum mulut mengucap kata, ada sesuatu yang lebih dulu hadir. Sesuatu yang diam, tapi hidup. Ia tidak bisa diungkap dengan logika, karena begitu diberi nama, ia sudah berjarak. Tapi ia bisa dikenali, dirasakan, dihidupi. Dan bila kamu cukup hening, kamu akan menyadarinya. Keberadaan itu sendiri. Keheningan ini bukan berarti ketiadaan suara luar. Ia adalah keheningan batin, tempat di mana tidak ada tuntutan untuk menjadi siapapun. Di sana, tubuh bisa bergerak, berpikir bisa tetap terjadi, tapi tidak lagi berasal dari dorongan untuk dikagumi, diperbaiki, atau diselamatkan. Kamu mulai menyadari bahwa hidup tidak perlu dikontrol secara obsesif. Ia mengalir dari pusat yang tak bersuara. Saat kamu menyentuh ruang ini, ada perubahan yang tak bisa dipalsukan. Nafas melambat, tubuh menjadi lebih lembut, dan dorongan untuk memiliki, untuk menguasai, perlahan menghilang. Bukan karena kamu sedang berlatih melepaskan, tapi karena kamu menyadari bahwa tidak ada apapun yang bisa benar-benar kamu genggam. Semua datang dan pergi, sementara keheningan tetap ada. Kamu mulai merasa pulang, bukan karena semua masalah hilang,
tapi karena kamu tak lagi mencari dirimu di luar sana. Kamu tak lagi menggantungkan harga diri pada respons orang lain, atau pada kondisi yang terus berubah. Kamu telah menemukan tempat terdalam di dalam dirimu yang tak bisa dijangkau oleh sorak-sorai dunia maupun kecewanya. Itulah rumah yang sebenarnya, bukan lokasi, bukan suasana hati, tapi kesadaran yang hadir sebelum pikiran muncul. Dan semakin sering kamu kembali ke sana, kamu akan tahu bahwa kamu tak pernah benar-benar tersesat, hanya terlalu ramai, terlalu sibuk. Tapi rumah ini tak pernah pergi, ia selalu menunggu dalam diam dengan penuh cinta. Kita sering mengira bahwa melepaskan berarti menolak, bahwa untuk merdeka dari rasa sakit, kita harus menyingkirkan, melupakan, atau mengalahkannya. Tapi pelepasan sejati bukan tentang menekan atau mengabaikan. Ia justru lahir dari keberanian untuk melihat secara utuh, tanpa lari, tanpa menyalahkan, tanpa dramatisasi. Bayangkan kamu duduk diam dan tiba-tiba emosi lama muncul, marah, takut, kecewa, reaksi lama ikut bangkit, ingin membalas, ingin membuktikan, ingin menghilang. Tapi alih-alih tenggelam dalam alurnya, kamu memilih satu langkah sederhana, mengamati, bernapas pelan, membiarkan semuanya hadir tanpa perlu mengendalikan. Inilah kekuatan dari pengamatan yang jernih. Ia tidak menolak apapun, ia hanya melihat, dan dari melihat itu, keterikatan mulai longgar. Perlahan kamu mulai paham bahwa kamu tidak harus menanggapi semua yang muncul. Tidak semua emosi perlu dikejar atau disembunyikan, beberapa cukup diamati, dilewati, dan hilang dengan sendirinya. Kadang, kamu akan lupa, kamu akan terseret lagi ke dalam reaksi lama, tapi tak apa. Setiap kali kamu sadar kembali, itu bukan kemunduran, itu adalah latihan. Setiap siklus lupa dan ingat justru memperdalam pengenalanmu pada ruang hening di dalam, ruang yang bisa menampung segalanya tanpa kehilangan damai. Pelepasan bukan tindakan satu kali, ia seperti embun yang jatuh perlahan di pagi hari, tidak mengganggu tapi melunakkan. Ia tidak menolak kenyataan, tapi melihatnya dengan mata yang tak lagi ingin mengklaim atau mempertahankan. Dan dari situ, kamu akan tahu, pelepasan bukan kehilangan. Ia adalah kembalinya kamu kepada yang sejati, tanpa beban, tanpa topeng, hanya melihat dan melepaskan. Seringkali, kita mencoba mencintai dengan membawa serta begitu banyak agenda tersembunyi, ingin dihargai, ingin dianggap baik, ingin diakui bahwa kita peduli. Tapi kasih sayang seperti itu tidak murni. Ia dipenuhi tuntutan, dibungkus ekspektasi, dan di baliknya ada aku yang masih ingin sesuatu sebagai balasan. Namun ketika kesadaran mulai tumbuh, sesuatu berubah. Kita tak lagi berusaha mencintai sebagai strategi. Kita hanya hadir, tanpa syarat, tanpa kepentingan pribadi. Dan dari tempat itu, kepedulian menjadi jernih, seperti mata air yang mengalir, karena memang itulah sifatnya, bukan karena ada yang memintanya. Saat diri tidak menghalangi, hubungan menjadi lapang. Kita tidak lagi mendengarkan orang lain sambil diam-diam menunggu giliran bicara. Kita tidak lagi memberi nasihat untuk merasa superior, tidak ada yang perlu dibuktikan. Maka kehadiran kita menjadi penghiburan itu sendiri, bukan karena kita hebat, tapi karena kita tidak menghalangi keheningan yang menyembuhkan. Kejernihan ini juga menyentuh cara kita merawat tubuh, bukan lagi dari rasa takut menjadi jelek atau tua, tapi dari penghormatan yang alami. Tubuh tetap dirawat, dijaga, bahkan diperlakukan dengan lembut, tapi tidak lagi sebagai tolok ukur harga diri. Kita tak lagi mencintai tubuh karena ia memenuhi standar tertentu, tapi karena ia telah menjadi sahabat sepanjang hidup ini. Inilah kepedulian yang lahir dari ketenangan dalam. Ia tidak menuntut balasan, tidak perlu pengakuan. Dan anehnya, justru karena itulah ia paling dalam menyentuh. Karena tidak ada ego yang menghalangi antara cinta dan yang dicintai. Ketika aku mengecil, cinta membesar. Dan ketika tidak ada siapa-siapa yang ingin menguasai, kasih sayang menjadi kebebasan. Di tengah hiruk-pikuk dunia dan gemuruh pikiran, ada satu jalan yang tak mencolok tapi mengubah segalanya, yaitu praktik kembali ke keheningan.
Ia bukan teknik rumit atau ritual besar. Ia hanya pengingat sederhana, sadari pikiran, kembali ke sunyi, lalu lanjutkan hidup dari pusat yang tak tergoyahkan. Kita terbiasa mengejar sensasi, terus mencari yang lebih hebat, lebih dalam, lebih spiritual. Tapi keheningan sejati tidak memamerkan dirinya. Ia hadir dalam kesederhanaan, dalam satu napas sadar, dalam jeda di antara dua kalimat, dalam keputusan untuk berhenti bereaksi dan memilih hadir. Praktik ini melembutkan karena tidak memaksa. Ia tidak memerangi pikiran, tapi mengenalinya seperti awan yang lewat. Ia tidak mengutuk emosi, tapi menatapnya dengan kasih. Ia tidak menyangkal dunia, tapi menapakinya dari tempat yang tenang. Dan semakin sering kamu kembali ke pusat ini, semakin terasa bahwa tidak ada yang perlu diperbaiki, hanya diingat kembali. Yang dibutuhkan bukan kekuatan, tapi keintiman, bukan lompatan besar, tapi langkah kecil yang diulang. Seperti embusan angin yang perlahan melapangkan kabut, praktik sunyi ini membersihkan lapisan-lapisan reaksi otomatis dan ketegangan batin. Kamu tidak harus menunggu kondisi sempurna untuk melakukannya. Ia bisa terjadi di keramaian, di tengah pekerjaan, bahkan di balik senyum. Lama-kelamaan, kamu akan melihat hasilnya tanpa kamu sadari. Ingatan menjadi jernih, kreativitas mengalir bebas, dunia yang tadinya terasa menekan mulai terasa bersahabat. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu hadir tanpa lapisan yang menghalangi. Dan dari tempat itu, kamu mulai hidup bukan dari kebiasaan, tapi dari kesadaran. Bukan dari dorongan untuk menguasai, tapi dari kedalaman untuk mendengarkan. Bukan dari kekosongan yang ingin diisi, tapi dari keheningan yang ingin berbagi. Bayangkan sebuah ruangan gelap selama bertahun-tahun. Ketika jendela dibuka, cahaya masuk begitu saja, tanpa suara, tanpa kekerasan. Ia tidak melawan kegelapan, hanya mengungkap bahwa gelap tak pernah benar-benar kuat, hanya tak ada cahaya. Begitu pula kesadaran. Ia tak perlu berdebat dengan pikiran, emosi, atau tubuh. Ia hanya hadir, dan dalam kehadiran itu, segalanya menjadi jelas. Selama ini, kita terbiasa menyamakan diri dengan isi dari kesadaran. Aku marah, aku takut, aku gagal. Tapi sesungguhnya, kita bukan isi itu. Kita adalah ruang yang menampung semuanya. Pikiran hanyalah gema. Emosi hanyalah angin lewat. Tubuh hanyalah wadah yang berubah setiap hari. Tidak satu pun dari mereka bisa didekap selamanya. Ketika kamu percaya bahwa kamu adalah pikiranmu, maka saat pikiran kacau, kamu pun ikut tenggelam. Saat kamu percaya bahwa kamu adalah tubuhmu, maka perubahan kecil pun terasa seperti ancaman. Dan ketika kamu melekat pada emosi, hidup menjadi seperti kapal tanpa jangkar, selalu terseret gelombang. Namun ada sesuatu yang tidak ikut terbawa. Sesuatu yang selalu diam, selalu sadar, selalu hadir, menyaksikan segalanya lewat. Itulah dirimu yang sejati. Ia tak bisa disentuh oleh bentuk, tak tergores oleh luka, tak tergoyahkan oleh kegagalan. Ia bukan hasil dari proses, tapi fondasi dari segalanya. Menyadari hal ini bukan berarti kamu akan hidup tanpa pikiran atau emosi. Tapi kamu akan hidup tanpa dikendalikan oleh mereka. Kamu mulai melihat pikiran sebagai alat, emosi sebagai penanda, tubuh sebagai kendaraan. Semuanya penting, tapi tak satu pun adalah kamu. Dan ketika kamu tak lagi melekat, kamu pun menjadi bebas. Seperti langit luas yang tak pernah takut pada badai. Badai datang dan pergi, tapi langit tetap langit. Keheningan sering disalahpahami sebagai sesuatu yang perlu dikejar, sebuah pencapaian dalam meditasi, atau keadaan ideal tanpa suara, tanpa gangguan. Tapi keheningan yang sejati bukan tujuan. Ia bukan sesuatu yang perlu dicapai. Ia adalah landasan yang selalu ada, bahkan saat pikiran sedang ramai. Sebelum satu pun suara terdengar, sebelum satu pun kata terbentuk, keheningan sudah hadir. Ia bukan hasil dari kendali, tapi latar dari semua pengalaman. Seperti layar putih yang tak pernah berubah, meski ribuan film ditayangkan di atasnya, keheningan adalah dasar dari semua gerak, semua kisah, semua gejolak.
Ketika kamu mulai mengenali keheningan ini, kamu akan menyadari bahwa ia tidak membuatmu menjadi kurang manusiawi. Ia justru membuka ruang untuk menjadi sepenuhnya manusia, tanpa tekanan untuk menjadi apapun. Ia membebaskanmu dari pencarian konstan untuk diakui, dimengerti, atau diingat. Sebab kamu telah kembali ke tempat di mana kamu tak perlu lagi membuktikan eksistensimu. Kamu tetap bisa memiliki individualitas, tetap tertawa, tetap marah, tetap mencipta. Tapi kini semua itu mengalir dari ruang yang tidak melekat. Kamu tidak lagi hidup untuk mempertahankan identitas, tapi hidup untuk mengalir bersama hidup itu sendiri. Dan itu bukan berarti pasif, justru sebaliknya. Tindakanmu menjadi lebih tajam, lebih jernih, karena tidak lagi dikaburkan oleh ego. Keheningan bukan ketiadaan, ia adalah ruang kehadiran yang begitu penuh hingga tak perlu gaduh untuk membuktikan dirinya. Ia bukan kosong, tapi lapang. Bukan diam karena takut bicara, tapi diam karena tak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Dan ketika kamu hidup dari tempat ini, kamu tidak lagi melihat dunia sebagai tempat untuk ditaklukkan, tapi sebagai panggung di mana kamu bisa menari bebas, karena kamu tak lagi takut kehilangan peran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.